Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik. Di video kali ini saya akan membahas ya hal apa aja yang dapat menyebabkan kulkas ini cepat rusak ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu dari stop kontak ya teman-teman. Nah, pada bagian stop kontak ini sangat dianjurkan menggunakan stop kontak yang model single ya teman-teman. Kalau yang model yang lubang dua itu sangat tidak dianjurkan ya teman-teman. Karena akibatnya jika terlalu lama menggunakan yang stop kontak yang double itu biasanya pada bagian stop kontak ini akan ngefong ya teman-teman. Nah, jadi sangat dianjurkan menggunakan stop kontak yang seperti ini ya. Dan untuk selanjutnya hal yang dapat menyebabkan kulkas ini sering rusak yaitu dari ini teman-teman. Pastikan voltase listrik di rumah teman-teman itu normal ya untuk voltasenya. Jadi kalau misalkan voltase itu tidak normal ya, karena voltase normalnya itu berada di sekitar 220 ya. Kalau untuk toleransinya itu sampai 200 ya teman-teman. Nah, kalau sampai berada di sekitar 160 atau di bawah 200 lah ya, otomatis kinerja mesin itu akan berat ya teman-teman, cara kerjanya, dan juga ampernya itu kemungkinan besar bisa tinggi ya teman-teman. Hal tersebut yang dapat menyebabkan kompresor itu rusak ya teman-teman, karena dia mendapatkan voltase yang cukup rendah ya teman-teman. Nah, caranya untuk mengecek voltase baik tidaknya, kalau teman-teman mempunyai meteran listrik yang token, nah di sini teman-teman bisa cek ya. Nah, untuk cara mengeceknya, pada meteran teman-teman bisa tekan tombol 41 lalu enter ya teman-teman. Nah, nantinya di sini akan menunjukkan hasil ya. Di sini untuk hasilnya berada di sekitar 238 ya teman-teman. Nah, dengan voltase 230 itu sudah bagus ya teman-teman. Selanjutnya, pada pengaturan suhu ini teman-teman itu nggak boleh sering-sering diputar ya, atau dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan. Jadi itu nggak boleh teman-teman, karena kulkas sendiri ketika sudah berhenti bekerja atau sudah mati, dia itu membutuhkan waktu 5 menit ya untuk hidup kembali ya. Jadi kalau misalkan kita matikan lalu kita hidupkan, otomatis kompresor itu tidak akan bekerja ya teman-teman. Biasanya itu lama kelamaan itu overloadnya itu akan cetak gitu ya. Nah, nantinya akan hidup kembali ya. Nah, hal tersebut yang dapat menyebabkan overloadnya yang rusak biasanya kan karena sering cetak-cetek ya teman. Nah, untuk selanjutnya pada bagian, nah ini teman-teman, pada bagian sensor ini ya. Nah, ini sering mungkin teman-teman nggak pernah ngeh ya, atau nggak terfikirkan ya teman-teman. Kadang yang sering saya lihat ya, pada bagian sensor suhu ini tidak tertempel pada bagian evaporator ya teman-teman. Jadi sensornya ini terlepas seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk sensor ini sendiri ini diharuskan menempel seperti ini ya teman-teman. Nah, karena berfungsi sebagai membaca suhu ya teman-teman. Jadi kalau tidak tertempel itu akibatnya itu yang pertama, bunga es itu cepat tebal ya teman-teman, dan juga yang kedua yaitu bisa kompresor ini akan berjalan terus menerus ya teman-teman. Dan pada intinya ini harus tertempel ya teman-teman. Jadi ketika dia itu tertempel seperti ini, untuk membaca suhunya itu dia bakalan sempurna ya teman-teman. Dan juga hal tersebut yang mungkin yang bisa menyebabkan bunga es itu tidak mudah tebal ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, itu saja video dari kami, semoga bermanfaat ya.
Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.